Ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini sahabat yang unik. Suka bercanda. Bahkan kadang candaannya itu kepada kawan-kawannya, ke sahabat-sahabat yang lain itu usil. Kehidupan para sahabat itu kalau kita baca, subhanallah, banyak sekali pelajaran berharga, faedah, kehidupan yang bisa kita teladani, kita contoh. Beragam bentuk manusia ada di masa itu. Maka diperintahkan kita mencontoh dan meladani mereka, membaca kehidupan mereka, agar bisa kita ambil faedah-faedah dan kita jadikan cermin dalam kehidupan. Nah, Abdullah ini sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berusaha melakukan apa saja yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Kisah ini ada di Sahih Bukhari. Suatu ketika datanglah Arabiyun, orang Arab Badui dari kampung, ke kota Madinah membawa dagangannya, madu. Dilihatnya madu tersebut, sepertinya ini enak. Dan dia ingin menghadiahkan madu itu. Si Abdullah ini ingin menghadiahkan madu itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia belilah madu tersebut dengan hutang, berhutang. Nah, karena dia ingin sekali membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang, dan dia tidak punya uang. Dia ambil madu itu. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, ini hadiahku untukmu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak hadiah. Beliau terima dengan senang hati. Selesai. Dan pulang pergilah Abdullah. Rasulullah cicipi, makan, sampai akhirnya madu itu habis. Kemudian datanglah setelah itu, si penjual madu menemui Abdullah, menagih hutangnya. Abdullah, bayar hutang madumu. Ini sudah jatuh tempo. Abdullah bingung, gak ada uang ini. Lalu dibawanya orang tadi, ayo ikut saya akan bayar, kata dia. Pede saja. Dia bawa orang itu menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, bayar madu kemarin ya Rasulullah, ini penjualnya minta uangnya. Rasulullah kaget, apa-apaan ini? Bukankah kemarin engkau hadiahkan kepada saya, wahai Abdullah? Apa kata Abdullah? Benar ya Rasulullah, tapi saya nggak punya uang bayarnya. La ilaha illallah. Tapi Rasulullah sama sekali tidak ada terusik dengan itu. Beliau hanya tersenyum melihat tingkah pola si Abdullah ini. Lalu dia bayar harga madu tersebut. Abdullah, lihat Rasulullah itu lapang dada dia menghadapi itu. Tidak ada bahwa dia Rasulullah harus dibagaimanakan dan segala macam. Abdullah ini memang unik. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahkan si Abdullah ini diceritakan pernah menjahili, mengusili seorang temannya ketika dia lagi berdagang ke Syam. Temannya ini tertidur, lalu dia umumkan kepada orang-orang bahwa dia menjual budaknya, itu budaknya lagi tidur, kata dia. Dia bercanda. Ketika orang itu datang, bayar uangnya, lalu benari sahabatnya ini, temannya terbangun kaget. Ada apa ini? Kenapa saya ditarik, dibawa? Saya sudah beli kamu dari tuanmu itu. Kaget dia. Lalu dia jelaskan, saya bukan budaknya, saya temannya. Si Abdullah itu ketawa-ketawa saja. Lalu dia kembalikan uang itu kepada orang itu dan dia jelaskan. Nah, yang lebih menakjubkan lagi, Abdullah ini saudaraku, ternyata dia pecandu khamar. Sudah berapa kali dia tertangkap dan dicambuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihukum cambuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu hari, Abdullah ini tertangkap lagi, mabuk. Lalu dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditegakkanlah hukum cambuk. Ketika
ketika dia dicambuk itu ada salah seorang sahabat yang kesal melihat perbuatan Abdullah yang sudah berulang-ulang kali ini. Maka dilaknatnya Abdullah ini. Semoga Allah melaknatmu, kata dia. Alangkah banyaknya perbuatan yang telah engkau lakukan. Rasulullah SAW mendengar itu. Maka Rasulullah bersabda, la talanu. Jangan kalian melaknatnya. Fa inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku tahu Abdullah ini walaupun begini, dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Kehidupan manusia seperti itu. Kadang ada di antara kita yang khilaf, yang tergelincir. Oh, sebulan itu udah ngaji kok nak kelihatannya melakukan ini itu segala macam kan. Kaget kita, langsung disebarkan, digosipi ini itu. Dan divonis sudah itu, wah udah ini nggak salafi ini, udah gimana kok bisa seperti ini. Tergelincir melakukan maksiat, mungkin kesalahan. Ini bukan kesalahan kecil, khamar. Sampai dicambuk. Khamar, minum khamar itu dosa besar. Tapi dia mungkin entah pergaulan teman-temannya, entah bagaimana dia tergelincir. Barangkali kita sama seperti salah seorang sahabat itu. Menganggap dia itu remeh. Rasulullah SAW katakan, jangan kalian melaknatnya. Sesungguhnya aku tahu dia ini benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya SAW. La takunu awna syayatin aw awna syaitan ala ikhwanikum. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan atas saudara-saudara kalian. Maksudnya, kalau kamu celah dia seperti itu, kamu laknat seperti itu, kamu telah membantu syaitan untuk semakin menjauhkan dia dari jalan Allah. Apalagi dilaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Perhatikan wahai jamaah. Ketika seseorang tergelincir melakukan salah, dosa dan maksiat, tidak peduli siapapun, jangankan kita ini hidup bersama Rasulullah SAW, ya, siapapun bisa keliru dan salah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu adalah pendosa, bukan sekedar bersalah. Khata', banyak salah. Sering melakukan dosa, sering melakukan salah, itu kita. Dan ketika kita melakukan dosa, khilaf, kita melakukan salah, kita ingin dikasihani. Ketika itu, kita sebagai saudaranya harus mengasihani mereka, harus menyayangi mereka, mensikapi mereka dengan lembut, menasihati mereka, merangkul mereka. Hukum tetap Rasulullah SAW tegakkan atas kesalahan dan dosa dia. Perbuatan itu dosa, perbuatan itu salah. Tetapi dia adalah saudara kita, harus kita selamatkan, harus kita tolong. Diberi nasihat dengan lembut, jangan sampai dia jauh. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan, sesungguhnya aku tahu bahwa dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Coba bayangkan apa gerangan yang ada di hati Abdullah ini. Dia yang sudah terpuruk, akhirnya kembali memiliki harapan. Ternyata seolah-olah Rasulullah ingin memotivasi dia, membakar semangat dia. Kamu ini sebenarnya orang baik. Itu di hadapan dia langsung. Sehingga dia merasa terangkat, loh, saya ini masih punya keimanan. Kalau sudah kita jauhi, kita hukumi, kita jauhi dan segala, mungkin orang akan berkata, orang-orang yang tergelincir itu, saudara-saudara kita yang tergelincir berbuat maksiat itu akan berkata, sudahlah, saya ini memang orang yang jahat, sudah terlanjur buruk, ya sudah, memang seperti inilah kehidupan saya. Dia nggak mau berubah, semakin jauh. Lihat hikmahnya di situ. Kelembutan pertama, Rasulullah SAW lapang dada
Kemudian kisah di awal tadi juga Rasulullah memaafkan kesalahan dia, ternyata memberikan hadiah, dan Rasulullah harus membayarkan pula hutang itu. Kemudian juga sikap Rasulullah ketika mensikapi, mendakwahi, menasihati kaum muslimin yang keliru, yang salah. Rasulullah SAW penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Sehingga akhirnya orang mudah untuk kembali kepada kebenaran. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم